Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Zah dan di video kali ini kita mau bahas updatean terbaru dari Sidra Bank dan juga Ice Network. Nah, yang pertama kita mau bahas soal update terbaru dari Sidra Bank. Kan kita semua tahu kawan-kawan ya bahwa sebelumnya Sidra Bank telah memberikan rilis terbaru updatean tentang Explorer Alpha. Yaitu yang ini kawan-kawan ya. Dan Explorer Alpha ini sampai hari ini belum rilis untuk di aplikasi handphone. Belum ada menu ini untuk di handphone kita. Tetapi jika teman-teman masuk ke Sidra Bank melalui Google Chrome atau Mozilla Firefox, pasti akan ada menu Explorer Alpha di aplikasi Mining Sidra Bank kalian. Updatean ini sebenarnya sudah memberikan tanda ke kita para penambang Sidra Bank bahwa ini sudah menjadi aba-aba yang diberikan oleh core team dari Sidra Bank kepada kita semua bahwa secara tidak langsung Sidra Bank saat ini sedang dalam perjalanan menuju open mainnet atau listing. Kita bisa lihat di sini untuk blockchain-nya di mana di sini tercatat transaksi, blok, dan verifikasi kontrak. Di bawahnya ada token, chart, stats, API, dan yang lainnya. Kita bisa lihat updatean terbaru ini menunjukkan kepada kita bahwa proyek Sidra Bank ini sangat serius untuk kemajuan Sidra Bank sendiri dan juga para penambangnya kawan-kawan ya. Dan Bang Za pikir jangan sampai kita lepas ataupun putus dalam mengikuti proyek yang satu ini. Buat yang malas-malasan nambang baru-baru ini atau belakangan ini, Bang Za sarankan untuk kembali aktif menambang. Apalagi Sidra Bank ini kita tuh nggak banyak dapat tokennya. Setiap hari itu cuma dapat 2 token. So, manfaatkan setiap harinya, jangan sampai lewat kawan-kawan ya. Oke, nah ini bakal kita kupas tuntas lagi nanti. Karena ada pembaruan terbaru dari Sidra Bank melalui official Twitternya tentang tokenomic project-nya kawan-kawan ya. Di sini mereka mengatakan bahwa berita menggembirakan ini tuh sebenarnya udah dirilis beberapa hari yang lalu ya. Kalau nggak salah tuh pada tanggal 28 Oktober kemarin. Tapi mohon maaf Bang Za baru bisa update informasinya. Jadi dikatakan berita menggembirakan, kami meluncurkan proyek tokenomics berbasis Islam yang pertama. Nah, di sini ada tanda kutip. Sebelum rantai mainnet kami ditayangkan pada bulan Oktober ini, nah ini kita garis bawahi kawan-kawan ya. Sebelum rantai mainnet kami ditayangkan pada bulan Oktober ini, kami melakukan open source kode kami agar dunia dapat melihatnya. Nah, seperti yang kita ketahui kawan-kawan ya, yang namanya project crypto ataupun blockchain itu salah satunya adalah transparan. Dan Sidra Bank sudah transparan untuk memberikan open source kodenya kepada kita para penambang Sidra Bank yang sehingga ini bisa diakses oleh semua orang. Kita bisa klik pada bagian github.com Sidra Chain, teman-teman akan melihat di sini bahwa ini akan berdiri di atas jaringan Ethereum. Dan siapapun bisa mengakses ataupun menggali informasi melalui open source yang diberikan oleh Sidra Bank ini kawan-kawan ya. Termasuk juga untuk informasi node-nya. Di sini ada hardware recruitment untuk minimum spec untuk teman-teman yang mau menambang Sidra menggunakan node. Dan diberikan tutorialnya secara lengkap di bagian sini. Tinggal diikutin aja kalau kalian mau nambang pakai node untuk mempercepat pendapatan Sidra Bank setiap harinya. Termasuk yang lain-lain juga bisa teman-teman akses di bagian open source di bagian sini kawan-kawan ya. Oke, mungkin ini bisa kita updatekan juga secara khusus, kita kulik informasi dari open source ini di video mendatang. Kan tadi mereka mengatakan sebelum rantai mainnet kami ditayangkan. Artinya ini kan sudah masuk pada fase mereka memberikan open source kode mereka di GitHub. Ya, ini dia kawan-kawan ya. Dan artinya setelah ini, maka rantai mainnet dari Sidra Bank bakal dirilis. Sepertinya sih kalimatnya ini menjurus ke situ kawan-kawan ya. Mereka di sini mengatakan pada bulan Oktober, tetapi ini udah tanggal 31 Oktober. Aku yakin sih mungkin di pertengahan atau awal bulan November kawan-kawan. Nanti kita bakal ngelihat update terbaru yaitu rantai mainnet dari Sidra Bank. Nah, dari sini Bang Za menyimpulkan bahwa Sidra Bank sudah sangat dekat untuk listing ataupun open mainnet kawan-kawan. Kita lihat dan tunggu aja waktunya. Nah, untuk Sidra Bank itu aja kawan-kawan ya informasi yang bisa Bang Za update di video kita kali ini yaitu mengenai jaringan mainnetnya yang bakal rilis mungkin di awal November atau pertengahan November. Serta teman-teman itu bisa mengakses Sidra Chain-nya di GitHub-nya untuk melihat segala macam termasuk untuk cara menambang Sidra Bank menggunakan node termasuk juga dengan Alpha Explorer kalau kalian misalnya mau akses juga bisa. Buat ngelihat testnetnya kawan-kawan ya. Nah kalian bisa akses dan pelajari sambil rebahan kawan-kawan. Oke,
Sekarang kita mau beralih ke informasi tentang ICE Network yang belakangan ini juga udah beberapa hari ini ada pembaruan yang diberikan oleh ICE News kawan-kawan. Oke, pada tanggal 30 Oktober kemarin ICE News memberikan informasi bahwa ICE Network lebih dari sekedar janji. Ia telah dengan kuat memantapkan posisinya di fase gelombang kripto berikutnya. Di sini, setiap orang mempunyai kesempatan dan hak berpartisipasi yang sama. Nah, di sini Bang Za memang mengamati pergerakan ataupun roadmap yang diberikan oleh ICE News beberapa waktu yang lalu. Dan sejauh pengamatan Bang Za, apa yang dikatakan mereka itu sangat sesuai dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan. Contohnya soal KYC yang diberikan kepada penambang ICE Network. Meskipun mereka belum merilis ke semua penambang ICE Network, tetapi hampir beberapa persennya udah kebagian. Buktinya ada beberapa subscribernya Bang Za udah ngasih tahu, "Bang, gua udah KYC ICE Network." Artinya semuanya berjalan sesuai dengan roadmap yang diberikan. Ini adalah salah satu bukti bahwa ICE Network lebih dari sekedar janji. Nah, kemudian terkait dengan KYC, kawan-kawan, ICE News memberikan informasi juga bahwa ICE Network telah memulai langkah pertama KYC untuk 50% penggunanya. Ini hebat nggak? Hebat banget kawan-kawan. Pergerakan KYC pertama kali dilakukan oleh ICE Network ini baru 2 minggu yang lalu, kurang dari 1 bulan. Dan pada KYC langkah pertama ini, yang selesai KYC itu udah 50% dari semua pengguna. Kalau kita mau bandingin perihal KYC dengan Pi Network, ya Pi Network kalau udah KYC, ya udah KYC-nya cuma 1 kali di mana kita mengunggah dokumen, kemudian kita dipalidasi oleh orang sungguhan bukan robot, dan itu sebenarnya bisa dikatakan masih secara manual. Di ICE Network untuk KYC itu sudah menggunakan teknologi AI. Di mana ya kita hanya melakukan paste aja ya kawan-kawan ya, dan aplikasi dari ICE Network bakal ngerekam menggunakan teknologi AI untuk memverifikasi KYC kita. Tetapi bedanya di ICE Network kita akan diberikan KYC itu 2 kali. Yang pertama yaitu seperti ini kawan-kawan ya di mana kita direkam mukanya gitu. Kemudian yang kedua itu yaitu untuk pengunggahan dokumen itu nanti. Nah, di sini mereka mengatakan jika Anda belum melihat opsi KYC, harap bersabar. Pengumuman KYC untuk semua orang akan segera hadir. Pantau terus. Nah, bisa saja untuk KYC fase pertama ini, untuk pengenalan wajah, ini bisa dikelarkan oleh mereka hanya 2 kali rilis. Rilis pertama untuk 50% dari semua pengguna, dan rilis kedua itu 50% sisanya. Ini sangat cepat sekali kawan-kawan ya. ICE Network pada dasarnya berbeda dari proyek enkripsi lainnya. ICE berkomitmen terhadap perlindungan dan pembangunan berkelanjutan yang bernilai jangka panjang. Manajemen yang tepat adalah kunci untuk memastikan stabilitas mainnet. Nah, kawan-kawan, yang kita amati saat ini kan ada banyak nih project-project aset kripto ataupun mining yang bisa digarap melalui handphone. Nggak cuma Pi Network, nggak cuma ICE Network, ada banyak sekali. Ya, memang kalau kita amati beberapa di antaranya itu ya cuma jualan cuma jualan PC dan misi aja. Kadang-kadang aplikasi yang mereka rilis itu nggak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Tetapi untuk ICE Network, karena kita lagi bahas ICE Network ya, bukan lagi bahas Pi Network. Kalau mau updatean Pi Network, kalian bisa tonton di channel kita yang sebelah. Saya ulangi, untuk ICE Network menurut Bang Za ini sangat berpotensi. Apalagi ini kan masih bisa dikatakan masih awal-awal. Jadi untuk hasil penambangan itu sangat cepat. Yang terpenting saat ini kita kumpulkan token ICE Network. Sorry, ini bukan token ya, karena ini ada blockchain sendiri. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mengumpulkan ICE Network sebanyak-banyaknya. Sehingga nanti kita tidak akan peduli dengan berapa harganya. Mau harganya 0,5 US dollar, mau $1, mau $5. Kalau kita punya token yang banyak, berapapun harganya kita tetap akan cuan. Kira-kira ya prinsip bangsa sih kayak gitu sih. Oke kawan-kawan, kalau memang teman-teman itu pengen punya banyak tokennya, mending cari referral daripada kalian melakukan cloning. Karena ini bakal berbahaya banget, udah dipastikan oleh pihak core team dari ICE Network. Untuk yang mengcloning akun mereka yang melakukan kecurangan, itu kita bakal dibanet semua akun kita kawan-kawan ya. Karena mereka itu ngedeteknya ya melalui email, melalui IP address. Karena hampir dari setiap sektor dari ICE Network ini menggunakan teknologi AI. Jadi mending kita main yang bagus, yang rapi, yang bersih sesuai anjuran. Daripada nanti kita terkena resikonya setelah token kita terkumpul kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan,
Segini aja untuk informasi terkait dengan Sidra Bank dan juga Ice Network di video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada informasi terupdate selanjutnya.